Sudah 5.000 tahun berselang setelah para Anunnaki meninggalkan bumi. Penindasan manusia oleh sesama manusia melalui praktek perbudakan, mengikuti apa yang Anunnaki telah lakukan terhadap kaum manusia, masih terus berlanjut dan bahkan semakin kejam. Apa yang telah dilakukan oleh para Anunnaki yang datang ke bumi untuk menambang emas dan menciptakan spesies manusia sebagai budak pekerja mereka, adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilanjutkan oleh para manusia itu sendiri. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, di zaman Mesir kuno, bangsa Ibrani yang menolak untuk menyembah Firaun dan para dewa-dewi Mesir bukan lagi hanya sekedar diperbudak saja. Mereka secara sistematis sedang mengalami genosida. Ketika Firaun memutuskan bahwa setiap bayi laki-laki bangsa Ibrani yang baru lahir harus dibunuh. Di masa yang sulit bagi bangsa Ibrani itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari garis keturunan Levi, anak ketiga Nabi Yusuf. Ibunya yang ketakutan jika anaknya nanti akan ditemukan dan dibunuh oleh prajurit Firaun, menaruh sang bayi ke dalam keranjang dan menyembunyikannya di antara alang-alang yang tumbuh di sepanjang aliran sungai Nil. Tidak disangka, sang bayi akhirnya ditemukan oleh hamba dari seorang putri Firaun. Sang putri yang sedang melakukan ritual penyembahan kepada dewa sungai Nil untuk meminta agar ia dikaruniai anak, sangat bersukacita karena mengira bahwa bayi yang ditemukan itu adalah jawaban dari dewa atas permintaannya. Putri Firaun lalu mengadopsi sang bayi dan menamakannya Moshe, yang kemudian kita kenal sebagai Nabi Musa. Sang putri sangat menyayangi dan melindungi Nabi Musa, dan beliau tumbuh besar di dalam lingkungan istana kerajaan selayaknya para bangsawan Mesir. Nabi Musa hidup dikelilingi oleh kemewahan di dalam istana. Tetapi hal itu justru membuat hati nuraninya memberontak karena melihat penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum Ibrani. Suatu ketika, Nabi Musa menyaksikan pengawas pekerja kerajaan yang sedang menyiksa budak Ibrani. Maka beliau mengintervensi dan menyebabkan pengawas itu terluka. Khawatir akan tindakan balasan dan merasa hidupnya terancam akibat kejadian itu, Nabi Musa lalu meninggalkan istana, pergi ke luar wilayah kekuasaan kerajaan Mesir. Ketika hidup dalam pengembaraannya, Nabi Musa mengalami kejadian yang dicatat dalam kitab suci sebagai semak duri menyala, di mana beliau melihat sinar dari semak selayaknya sedang terbakar tetapi tidak termakan oleh api. Dari semak itu juga terdengar suara yang dinarasikan dalam kitab suci sebagai suara Tuhan, yang meminta Nabi Musa agar kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Ibrani sebelum mereka dimusnahkan oleh Firaun. Kejadian seperti semak duri menyala adalah kejadian yang sulit untuk dijelaskan dan dipahami bagi orang-orang di masa lalu. Bagi mereka, jauh lebih mudah untuk memahami kejadian itu dengan melabelkannya sebagai suatu keajaiban dari Tuhan. Di masa kini, kita bisa saja mengatakan bahwa kejadian itu adalah hasil dari sebuah alat yang dapat mengeluarkan sinar dan suara. Tetapi bagaimana mungkin di zaman Mesir kuno ada alat semacam itu? Seorang medium bernama Daryl Anka dalam sebuah sesi mediumisasi makhluk luar angkasa dari ras Es-Sasani yang memilih untuk menamakan diri mereka sebagai Bashar, menyampaikan bahwa makhluk luar angkasa yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari apa yang Anunnaki pernah lakukan telah membantu Nabi Musa. Beberapa kejadian-kejadian lainnya yang tercatat dalam kitab suci selama Nabi Musa kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Ibrani eksodus ke wilayah Kanaan, seperti kejadian yang dikenal dengan terbelahnya Laut Merah, adalah intervensi dan bantuan dari makhluk luar angkasa. Tuhan, dengan caranya yang luar biasa, menggunakan makhluk-makhluknya untuk membimbing dan menjaga agar genetika keturunan Nabi Ibrahim yang ada pada bangsa Ibrani kala itu tidak musnah.
Dan dengan begitu, para keturunan dari Nabi Ibrahim yang nantinya dikenal sebagai nabi-nabi pembawa pesan keilahian yang esa, secara berkelanjutan akan mempersiapkan kebangkitan spiritual umat manusia.